Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk pendidikan kewarganegaraan, dan di mana tugas ini juga saya dan rekan-rekan saya berdiskusi dan membuat suatu tugas yang dimana itu yang berjudul pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran berpartisipasi. Dan di sini juga untuk rekan-rekan saya di mana tugas ini juga sangat berpartisipasi oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama untuk saya sendiri Adistia Oktaliadi, dan yang kedua untuk rekan saya yaitu Daryanto, dan yang ketiga Firman S, yang keempat Irfan Firmansyah, dan yang kelima Lisdiana Putri, dan yang keenam Nirmala, dan yang ketujuh Saryani, dan yang kedelapan Puji Hastuti. Dan di sini juga untuk dosen pengampun Dr. Yusuf Setiadi SSTMK SHMM Mhum. Mungkin nanti untuk presentasi ini akan dibawakan oleh rekan kami selanjutnya. Mungkin sekian dan kami persilahkan untuk rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya mau membahas pertama ada definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 91, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan. Tugas atau misi pendidikan itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Kemudian di sini ada pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warga negara agar meningkat partisipasi politiknya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Hayer menyebut pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Jadi, pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi agar warga negara mau berpartisipasi dalam bentuk politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Terima kasih. D. Fungsi pendidikan politik, inti dan tujuannya. Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warga negara Indonesia. Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas khusus bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara yang pada hakikatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa atau rakyat Indonesia.
Tujuan pendidikan politik ialah 1. Membuat rakyat, individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya. 2. Mampu memahami situasi politik-politik penuh konflik. 3. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap. 4. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. 5. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. 6. Memperhatikan dan mengupayakan. Peran pendidikan politik dalam masyarakat. Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berisian ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat. Mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokrasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan politik. F. Fungsi belajar politik dan pertanggungjawaban. Politik bagi masyarakat menuntut dilaksanakannya kewajiban-kewajiban selaku warga negara untuk membangun tanah air. Di samping mendapatkan hak-haknya yang wajar yaitu untuk membuat bangunan-bangunan dan bentuk-bentuk baru di tengah lingkungan budaya bangsa sendiri. Semua aktivitas itu dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam ikatan-ikatan hidup bersama secara gotong royong dan kolektif atas dasar kesukarelaan disertai ketulusan, ikhlas, dan ketertiban atau ketersangkutannya selaku warga negara di medan politik yang dianggap secara misi atau amanat hidup yang harus dilaksanakannya di tengah satu budaya politik tertentu. Baiklah, dari sekian panjang uraian kawan-kawan di atas dapat ditarik kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tujuan utama pendidikan politik adalah membentuk masyarakat yang berani, masyarakat yang kritis, masyarakat yang memiliki etika, kesadaran dan tanggung jawab serta mampu meminimalkan segala konflik di tengah masyarakat akibat perbedaan pendapat. Dan tentu saja dengan pendidikan politik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Kemudian kalau dahulu pendidikan politik itu biasanya lewat sekolah-sekolah, lewat kaderisasi. Kalau sekolah itu lewatnya adalah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Namun sekarang zamannya sudah berbeda. Jadi sekarang media massa, media sosial, media-media mainstream, media arus utama itu yang justru malah paling berperan dalam pendidikan politik di masyarakat. Dan tentu saja semakin banyaknya media-media massa, media-media mainstream, media arus utama yang berperan dalam pemberitaan-pemberitaan politik, berperan dalam pendidikan politik, tentu saja hal ini sangat bagus dan mampu meningkatkan literasi bagi masyarakat, dan tentu saja
Dengan semakin banyaknya literasi-literasi yang didapat oleh masyarakat, tentu saja akan semakin banyak pilihan dalam menjadikan rujukan dalam menentukan pilihan politik. Namun tentu saja media-media massa, terutama media arus utama, tentu saja harus independen dalam pendidikan politik, tidak partisan, karena kita punya pengalaman tidak mengenakan di 2019 bagaimana pendidikan politik di media-media mainstream itu sangat kebablasan dengan timbulnya polarisasi, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada yang saling bertengkar, ada cebong, ada kampret. Nah, itu saya kira kurang bagus dan tentu saja itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi karena zaman sekarang pendidikan politik itu justru lebih media yang lebih berperan, tentu saja harapannya media bisa kembali ke relnya, independen, memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Tentu saja tujuan utama dari pendidikan politik yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi semakin meningkat, sehingga kalau partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dalam memilih, dalam menggunakan hak pilihnya meningkat, tentu saja akan tercipta pemerintahan yang legitimate, yang sangat tinggi keabsahannya. Tentu saja itu sangat bagus bagi pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan. Sekian dari kami, saya Daryanto mewakili sesi pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih.